Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Darotal Mukarramin Masyirul Ulama, khususnya Romo Kiai Ahmad Dasyir Syafaat, pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Tegalsari, grup Sholawat Al-Amin dari Jember, para santri yang saya banggakan, 70 tahun Indonesia merdeka. Selama 70 tahun Indonesia, baru hari ini pemerintah Indonesia menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Ini adalah sebuah peluang dan sekaligus tantangan bagi santri. Coba santri semuanya dengarkan biar tahu nanti kok ada yang namanya Hari Santri. Tanggal 17 Agustus 1945, Bung Hatta Bung Karno memproklamasikan Indonesia merdeka. Apa yang disampaikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta itu didengar oleh dunia internasional bahwa yang namanya Indonesia merdeka. Lalu kemudian Belanda marah, Belanda tidak terima, mengajak kepada Inggris, mengajak kepada Amerika, dan mengajak kepada sekutu-kutunya, bukan sekutu-sekutu, sekutunya untuk kembali merebut negara kesatuan Republik Indonesia. Hadarus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, nasionalismenya terbakar, hubul waton minal imannya bergejolak. Mendengar bahwa yang namanya Belanda akan mengembalikan kekuasaan ke Indonesia, langsung Kiai Hasyim mengumpulkan kiai-kiai besar seluruh Indonesia. Kiai dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat, dari Jawa Timur, mungkin juga dari Pesanggaran. Semua dikumpulkan di Surabaya. Lalu kemudian Kiai Hasyim ketika itu mimpin rapat, dan ketika itu Kiai Hasyim Asy'ari sebagai Rois Akbar, pengurus besar Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Anak-anak yang saya sayangi, begitu beliau yang memimpin rapat, saran dan pendapat daripada kiai-kiai yang hadir ketika itu, karena Belanda akan kembali lagi, akhirnya yang namanya rapat memutuskan, kalau tidak salah keputusannya ada 3, dan ketiga keputusan itu dibaca tepat pada tanggal 22. Jadi Kiai Hasyim tadi mengumpulkan kiai-kiai itu tanggal 21 Oktober. Lalu kemudian tanggal 22 Oktober hasil musyawarah itu diumumkan. Yang pertama keputusannya adalah, santri harus tahu ini, karena hari ini adalah harinya kamu sekalian. Keputusan pertama adalah negara Indonesia adalah baladun mim baladil muslimin, bahwa Indonesia adalah negaranya orang Islam, bukan baladul Islam, bukan negara Islam. Jadi yang pertama adalah Indonesia itu negara ne wong Islam, termasuk juga negara ne santri Blok Agung. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kamu sebagai generasi NU, coba kalau saya bilang kamu siapa? Siapa kita ya? Saya bilang siapa kita, kamu bilang NU gitu ya. Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. Wah, itu namanya kader NU yang militan itu, Kiai. Yang kedua adalah idza dakhalal
kufaru fi biladil muslimin, apabila ada orang kafir masuk nang negarane wong Islam, umat Islam yang ada di rumah harus keluar untuk menghadang. Umat Islam harus berani melawannya. Kesimpulannya bahwa ketika itu Belanda mau masuk, Ki Hasyim telah memberikan fatwa melawan Belanda bersama sekutunya, hukumnya fardu ain. Itu keputusan yang kedua. Keputusan yang ketiga, rapat itu bahwa umat Islam yang mau pergi naik haji gak entuk numpak kapal londo. Keputusan inilah tepat diumumkan tanggal 22 Oktober tahun 1945. Dan 22 Oktober tahun 1945 itu yang dikenal dengan resolusi jihad. Apa anak-anak? Tahu toh? Ben ngerti kan? Kalau di filmnya Sang Kiai kan resolusi jihad kan? Resolusi jihad itu akhirnya dihujamkan di hati para santri, terhujam kepada para kiai, dihujamkan di dadanya para orang-orang NU. Tanggal 10 November 1945 Belanda turun ke Surabaya. Maka ketika itu pesantren semuanya libur, kiainya, santrinya berduyun-duyun ke Surabaya. Di sana berhadapan dengan Belanda bersama sekutunya. Berhadapan, padahal Belanda ketika itu alat persenjataannya cukup lengkap, punya bom, punya meriam, punya tank. Selanjutnya bagi Indonesia, santri arek-arek Surabaya tidak mempunyai apa-apa, hanya bambu runcing, berang, parang, tumbak, dan terakhir adalah ketepil. Tapi berhadapan dengan orang yang sudah lengkap senjataannya itu, maka diberi komando oleh Bung Tomo dengan pekikan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah akan merdeka, serang serbu. Semuanya yang namanya orang Belanda tunggang langgang dan hancur semuanya. Jenderal Malabi pimpinannya ditembak mati oleh santri Tebu Ireng yang bernama Harun. Ingat kamu? Di mana itu? Seranggi. Akhirnya apa yang terjadi anak-anakku yang saya sayangi? Ini adalah santri ketika itu berjuang luar biasa. Ini menunjukkan kepada Indonesia, menunjukkan kepada dunia bahwa santri akan selalu hadir di mana Indonesia membutuhkan. Santri selalu hadir di mana negara dalam keadaan genting. Santri akan hadir di mana negara dalam keadaan kacau. G30 SPKI Indonesia sudah hancur ketika itu. Ketika itu juga santri hadir untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Hidup santri. Ya ngono rek, mana santri aja buki ngono. Iki lho santri itu hebat. Allahumma shalli ala Muhammad. Terusnya sidik ben. Anak-anak yang saya sayangi, setelah itu apa yang terjadi? Tanggal 22 inilah terjadi peristiwa sejarah yang hebat dengan munculnya resolusi jihad. Maka Jamiah Nahdlatul Ulama meminta kepada pemerintah Indonesia agar tanggal 22 Oktober dijadikan hari santri nasional. Maka itu hari ini tadi ditetapkan oleh pemerintah bahwa hari ini tadi adalah hari santri nasional. Tepuk tangan. Al-Mukarram Kiai Haji Basir sampun dawuh wau. Ojo seneng bahwa Anda semua mendapatkan porsi yang sama dengan yang lain. Perlu diketahui bahwa hari santri bukan hanya milik santri sendiri. Perlu diketahui bahwa hari santri bukan milik umat Islam saja. Perlu diketahui bahwa hari santri bukan milik NU saja.
tapi hari santri adalah milik semuanya. Kalau Kiai Basri tadi mengatakan santri itu sinnya satrul nguyub kan ya, dan seterusnya. Tapi kalau saya buka nanggene kamuse Purwodarminto, di situ diartikan santri artinya adalah seseorang yang tekun belajar agama dan yang tekun beribadah kepada Allah, itu namanya santri. Santri adalah seseorang yang tekun mempelajari agama dan tekun beribadah kepada Allah. Sekarang kalau ada TNI Polri, kok mereka itu tekun mempelajari agama dan tekun beribadah kepada Allah, maka TNI Polri itu termasuk santri. Sekarang kalau ada santri tidak begitu tekun belajar agama, ibadahnya tidak tekun kepada Allah, maka santri yang demikian ini akan dipertanyakan kesantriannya. Oleh karena itu anak-anakku, saya minta kepada kalian, di dada kalian yang ada adalah sukses. Sukses dan sukses bukan gagal. Oleh karena itu hari ini sebuah momentum untuk melakukan ke depan. Apa yang harus kita lakukan adalah sekali lagi bahwa di dada kalian adalah sukses, tidak ada yang namanya kegagalan. Kalian jangan sampai takut, kalian jangan sampai pesimis. Bagaimana Sayyidina Ali pernah mengatakan, kalian tidak boleh takut. Sayyidina Ali pernah mengatakan seperti ini, artinya seperti ini, bukanlah kesulitan yang membuat orang itu takut, tapi ketakutan yang membuat orang itu sulit. Oleh karena jangan saya mencoba untuk menyerah, dan jangan menyerah untuk mencoba, dan jangan katakan kepada Allah bahwa aku punya masalah, tapi katakan kepada masalah bahwa aku punya Allah yang maha mengetahui segalanya. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau diaturkan terima kasih.